Hai, selamat siang. Di video kali ini saya ingin membahas tentang knowledge, herb, and spice ingredient. Sebelum kita masuk ke bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam masakan, terutama masakan khas Indonesia, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Purwati dengan NIM 2020 140048. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Politeknik Said Jakarta dengan prodi D4 Perhotelan Pondok Cabe. Sebelum kita masuk ke bahan-bahan nih, saya ingin kasih tahu dulu apa itu pengertian herb dan spice. Herb sendiri adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai bahan penyedap dan pembangkit selera makan. Tanaman ini ditanam di daerah dingin, berbeda dengan spice. Spice adalah rempah, tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Kenapa rempah ini banyak di Indonesia? Karena spice atau rempah ini tumbuh subur di daerah tropis. Maka dari itu Indonesia banyak makanan yang khas dengan rempah-rempahnya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu herb dari bunga. Yang pertama ada cengkeh, memberikan sensasi rasa hangat dan wangi. Masakan ini menggunakan daging, umumnya menggunakan cengkeh. Kue bolu, nastar, dan beberapa kue kering lainnya juga menggunakan cengkeh. Cengkeh ini bisa menghilangkan rasa amis pada daging. Dan untuk kue bolu, kue nastar, dan kue kering lainnya bisa menambahkan rasa hangat ketika dikonsumsi. Yang kedua ada bunga telang. Nah, bunga telang ini udah jarang banget kita temuin ya, karena dia ada di daerah deket mungkin kayak rawa-rawa atau rumput-rumput banyak gitu. Ini salah satu untuk mengekstasikan warna, karena di zaman sekarang itu apa-apa ekonomis. Maka dari itu bunga ini digunakannya emang cukup langka ya. Yang ketiga ada kecombrang, dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Bunga kecombrang ini cocok untuk dijadikan tumis. Kenapa cocok dijadikan tumis? Karena bunga kecombrang ini memiliki rasa yang agak sedikit pedas seperti jahe dan asam seperti jeruk, dan juga wanginya itu mirip banget sama serai. Yang terakhir ada lawang, berbentuk bunga berwarna coklat tua dan biasa digunakan untuk memberikan rasa gurih pada masakan Cina dan Indonesia. Teksturnya ini dia agak keras ya, jadi susah banget yang namanya dipatahkan. Ini juga bisa digunakan di minuman. Waktu itu saya pernah minum minuman khusus herbal dan dia ada lawang, makanya sedikit langu ya rasanya. Selanjutnya kita punya herb dari dari buah dan biji. Yang pertama ada asam. Asam ini ada dua, ada yang warnanya kuning, ada juga yang warnanya coklat. Yang kuning ini biasa kita gunakan sebagai jamu. Setelah kita minum jamu, kita minum asam. Nah, biar rasa pahit di mulut kita ini hilang. Yang kedua ada yang berwarna coklat, ini biasa digunakan untuk masakan ikan, ayam, daging, telur, dan sayuran. Nah, yang biasa kita pakai ini untuk sayur asam, makanya rasa asam yang ada di buah sama di herbal ini beda ya. Yang kedua ada cabai kecil, salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulit keriting, bijinya padat, ada yang berwarna merah, kuning, oranye, hijau, dan rasanya pedas. Nah, di Indonesia pasti udah nggak asing ya, semua orang pasti konsumsi cabai, karena emang ini dapat menambah selera makan kita, terutama pada makan gorengan tuh enak banget ini. Yang ketiga ada ketumbar, berbunga tabir, bijinya utuh, kulit agak kasar, berwarna kuning tua, dan lebih ringan daripada. Nah, ini biasanya kita gunakan pada pembuatan sup sama bumbu kari, karena rasanya itu beda ya, ngebuat rasanya agak sedikit segar-segar, agak langu gitu. Yang terakhir ada kemiri. Kemiri ini bentuknya bulat, dia teksturnya agak sedikit empuk ketika kita ulek. Biasanya ini kita gunakan untuk gado-gado. Yang selanjutnya ada herb dari daun. Nah, pertama ada daun jeruk nih. Daunnya punya bau yang khas, segar, dan juga teksturnya agak sedikit keras ya, berbeda dari daun lainnya. Nah, daun ini bisa digunakan untuk makanan yang agak sedikit amis ya, karena ini mampu untuk menghilangkan bau amis. Selanjutnya ada daun kemangi, dikenal juga dengan nama ruku-ruku, berfungsi sebagai bumbu dalam masakan seperti lalapan dan masakan Manado. Nah, ini cocok banget untuk lalapan, kita makan pecel lele, kita makan ayam bakar, karena wangi ketika kita makan tuh tetap ada yang nggak bakal hilang. Yang ketiga ada daun seledri, wanginya khas, membuat seledri ini menjadi penyedap masakan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Sebenarnya ini
opsional ya, boleh dipakai juga, boleh juga tidak, tapi lebih direkomendasikan untuk dipakai agar punya rasa yang lebih kuat gitu. Selanjutnya ada hep dari batang. Hep dari batang ini kita punya kayu manis yang mengandung 1% minyak, berbau sedap dan keras. Kayu manis ini juga bisa digunakan loh untuk pencampuran teh. Jadi tuh rasa tehnya itu berbeda dari teh lainnya. Mungkin dia agak sedikit langu ya, karena punya rasanya yang tajam. Selanjutnya ada tanaman sereh. Tanaman sereh ini bisa kita tanam sendiri atau biasa disebut dengan kitchen garden. Nah, tanaman sereh ini juga punya rasa yang khas, seperti wangi jeruk gitu. Dia jauh lebih segar dari yang lainnya. Makanya itu kenapa masakan itu harus ada sereh, karena dia ngeluarin aromanya cukup kuat, jadi enak buat masakan. Yang selanjutnya ada hep dari akar. Kita di sini punya jahe dan kencur, sama-sama warna coklat, sama-sama isinya warna putih ke kuning-kuningan. Tapi bedanya jahe ini dia baunya lebih semerbak ya, lebih hangat juga ketika dimakan. Yang kedua ada kencur. Nah, kencur ini kita bisa dipakai pada masakan seblak yang sering kita beli. Nah, makanya kenapa seblak yang tanpa kencur dan menggunakan kencur itu beda, karena rasanya itu agak sedikit pedas ya, bukan pedas cabai tapi pedas untuk menghangatin diri. Selanjutnya dari hep umbi lapis. Nah, kita di sini punya 3 bawang. Ada bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Yang rajanya bawang itu adalah bawang bombay, karena bawang bombay ini lebih tebal dan juga tahan air ya. Ini tidak langu rasanya dan juga tidak terlalu tajam baunya. Ini bisa digunakan untuk menumis atau kita membuat gorengan seperti onion ring. Kalau bawang merah ini dia lebih kecil dan juga lebih cepat menciut ya ketika di udara. Ini rasanya tuh segar, terus aromanya itu tajam. Ini sebenarnya kalau kita makan mentah nih rasanya manis, tapi lebih direkomendasikan ketika kita makan bawang ini pakai acar. Yang terakhir ada bawang putih. Bawang putih ini beda dari bawang yang lainnya karena dia punya ruang sendiri-sendiri ya. Dia punya ruang sendiri-sendiri itu ngikutin poros, jadi berbentuk bulatan juga. Ini jauh lebih empuk dari bahan yang dari bawang bombay yang lainnya, tapi sedikit langu dan tidak segar wanginya. Yang terakhir kita punya macam-macam bumbu. Yang pertama ada bumbu segar ini. Ketika kita pakai, dia masa pakainya atau penyimpanannya relatif lebih singkat, seperti bawang dan kunyit. Untuk bumbu kering, kita punya spesies atau spice atau rempah-rempah. Ini bumbu jadi ya, bumbu yang sudah ditumbuk menjadi halus seperti lada. Yang ketiga ada bumbu buatan atau bumbu instan yang siap pakai. Kita punya cuka, kita punya kecap, kita punya saus yang sudah ditambahkan dengan bahan lainnya. Yang terakhir kita ada bumbu dasar, bumbu yang biasa dipakai di dapur Indonesia, mulai dari bumbu merah, kuning, sambal, dan acar yang segar. Nah, bumbu ini kita bisa dapat di mana sih? Kita bisa dapat di pasar, karena bumbu ini pertambahan dari bumbu satu, bumbu kedua. Jadi kita pakai semuanya dan membentuk menjadi warna merah dan juga warna kuning. Oke, video kali ini sampai sini saja. Mungkin penyampaian saya kurang jelas atau saya ini mengambil bahan-bahan contohnya itu memang sedikit ya, karena tidak ingin membuat durasi video semakin lama dan semakin bosan. Maka dari itu saya ambil yang sering kita pakai, yang sering kita konsumsi. Terutama saya terima kasih kepada dosen saya, Ibu Marian, telah menonton. Cukup sampai di sini. Terima kasih, tetap ikutin video saya selanjutnya untuk membahas pengetahuan lainnya.